Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Buncul, Meninggalnya si Gadis Bisu. Cerita ini ditulis oleh @rama_atmaja_HCR. Bagi teman-teman yang belum follow Twitternya beliau, silakan follow. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Sunarti, si gadis bisu yang biasa mencuci pakaian di sungai, kala itu ditemukan oleh seekor anjing milik warga, dalam keadaan hanyut, tak bernyawa. Apa itu buncul? Buncul adalah makhluk air yang berdiam di dalam sungai. Beberapa warga menggambarkan kemunculannya, berupa sosok seperti manusia, namun berkepala botak. Almarhum kakek dulu pernah diganggu saat dia buang hajat di sungai. Dulu belum ada WC. Beliau buang hajat di antara sela perahu dan memakai sarung untuk menutup bagian belakang. Namun, sesaat kemudian ada tangan muncul dari dalam air, menarik-narik sarung yang beliau kenakan. Hehe, ngajak bercanda, ucap kakek diiringi tertawa kecil, lalu menyegerakan buang hajatnya dan langsung pulang. Kakek berjalan santai, seperti tak ada sesuatu pun yang terjadi. Di lain cerita, dari Bang Gatot menceritakan, saat itu almarhum ayahnya tengah menghadiri acara hajatan. Zaman dulu belum ada listrik, dan hajatan masih memakai alat musik tradisional, seperti gamelan, gong, dan sebagainya. Perutnya mendadak melilit, dan bersegera pergi ke sungai untuk buang hajat. Namun sesampainya beliau di sungai, beliau terkejut dan tersenyum sambil berujar. Ularnya menari, lalu membalikkan anggota tubuhnya, berbalik, mengurungkan niatnya untuk buang hajat. Apa yang beliau lihat? Beliau melihat kepala ular setengah badan naik ke atas permukaan, sedangkan di atas kepalanya ada sebuah mahkota, dan ular tersebut meliuk-liuk mengikuti alunan musik. Untuk semua kejadian tersebut terjadi pada malam hari, dan ya, tak ada hubungannya dengan cerita yang akan ditulis, tetapi hanya memperkenalkan kejadian apa yang menimpa almarhum kakek dan almarhum ayahnya Bang Gatot. Yang akan ditulis di dalam cerita pendek ini, kejadiannya sekitar tahun 1999 sampai 2000-an, kalau nggak salah. Kala itu, kebetulan Rama masih kecil, dan saat itu hendak main ke rumah teman yang rumahnya tepat di depan sungai. Namun belum sampai rumahnya, ada beberapa warga berlari sambil menyisir pinggiran sungai, baik dari sisi sungai sebelah sini maupun sisi sungai lainnya. Rama berhenti melihat apa yang terjadi. Terlihat ada anjing berenang mendekati kain batik yang membungkus sesuatu. Sesuatu itu hanyut, terbawa arus. Dan tepat di saat itulah, Rama melihat anjing tersebut menggapai sesuatu itu dengan mulutnya. Ternyata si gadis bisu yang hanyut dan hilang dari semalam. Katanya saat malam itu, si gadis bisu tengah mencuci pakaian di tepi sungai. Lalu, terdengar suara ibu-ibu yang berbicara. Matinya dimakan buncul. Rama yang waktu itu masih anak-anak, tak menghiraukan kejadian yang menghebohkan warga satu desa. Hanya berhenti beberapa menit saja dari tempat kejadian, melihat dari kejauhan, dan lanjut berjalan menuju rumah temannya. Sudah Ti, istirahat dulu. Dari tadi kamu belum istirahat. Dari bersih-bersih sampai mengerjakan semua pekerjaan rumah, ucap sang nenek Asri. Balas Sunarti menggerakkan jari jemarinya, mengisyaratkan sedang tanggung dengan apa yang ia kerjakan saat itu. Neneknya hanya bisa tersenyum, namun di dalam senyumannya mengandung luka teramat dalam. Bagaimana tidak, anak yang dia besarkan kini menjadi seorang gadis yang cantik jelata. Hanya saja mempunyai kekurangan karena tak bisa berbicara layaknya orang lain. Belum lagi dengan kedua orang tuanya yang meninggalkan Sunarti dari kecil, karena keduanya bercerai
dan sudah mempunyai pendamping masing-masing, hingga melupakan keberadaan Sunarti. Selepas menyapu, Sunarti segera pergi ke dapur untuk mengambil ranjang belanjaan. Tak lupa meminta uang pada sang nenek untuk membayar apa yang akan ia belanjakan. Walau bermodalkan bahasa isyarat, Sunarti mampu berinteraksi dengan orang sekitar dengan wajah elok dan berseri-seri. Tak hayal, beberapa pemuda yang melihatnya menaruh hati, tetapi Sunarti tahu banyak sebuah batu, berpendirian teguh, dan tak mau berpacaran dengan siapapun. Karena ia masih ingin membalas semua kebaikan neneknya, dan hanya mau menerima siapa yang benar-benar menyayangi, sampai berniat menikahinya. Namun, para pemuda itu minder, dan hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan saja. Mereka belum ada yang serius. Hal itulah yang membuat Sunarti tetap sendiri. Tak pernah merasakan kasih sayang seorang pacar. Namun ia tetap bahagia karena masih ada sang nenek yang benar-benar menyayanginya. Malam pun datang, dan seperti biasanya, mereka duduk-duduk di atas ranjang kayu tanpa kasur. Pencahayaan dari rumah gubuknya hanya dari lampu api yang dibuat dari botol bekas. Tak seperti kebanyakan warga yang sudah memakai alat bantu listrik lampu sebagai penerangan. Di dalam keheningan malam, Sunarti bergegas bangkit dan mengambil ember plastik yang sudah diisi dengan pakaian kotor. Lalu seperti biasa, ia pergi mencuci pakaian di tepi sungai dengan cahaya rembulan sebagai bantuan penerang malam. Sesampainya di tepi sungai, Sunarti meletakkan ember plastik dan duduk sambil memandang pantulan rembulan dari atas permukaan air sungai. Lalu secara tiba-tiba, muncullah seekor kepala dari dalam air, dan secara perlahan, kepala tersebut semakin naik dan mendekat. Anehnya, Sunarti tak takut sama sekali, malah tersenyum kala sosok tersebut naik ke permukaan dan duduk sejajar dengan Sunarti yang posisi duduknya berjarak 2 meteran. Bagaimana tidak, sosok itu bak pangeran tampan yang mengenakan pakaian khas kerajaan zaman dahulu. Apalagi sosok itu yang menemaninya kala malam tiba, menemani kesendirian Sunarti kala mencuci pakaian. Sosok lelaki itu terus memandangnya dengan senyuman. Sunarti pun sesekali curi pandang sambil senyum pula dan mulai mencuci pakaiannya. Di sisi lain, dari arah pohon beringin, duduklah 2 orang pemuda yang sedang asik menenggak miras. Sebut saja namanya Kartiman dan Wakidin. Telinganya mendengar suara tertawa seorang perempuan dan suara air yang dimainkan. "Man, kamu dengar?" tanya Wakidin. "Iya, Din. Kayaknya suara si bisu," balas Kartiman. "Kita kerjain yuk," ajak Wakidin. "Males aku. Nanti kalau hamil bagaimana? Aku gak mau ya punya istri bisu kayak dia, walau cantik. Males lah. Apa kata orang nantinya?" keluh Kartiman. "Ah, kita grab saja, kan lumayan." "Mau," ajak Wakidin lagi. "Nah, kalau itu aku setuju. Berangkat," balas Kartiman mengiyakan, dan keduanya mulai beranjak, meninggalkan botol miras yang sudah habis. Keduanya mulai berjalan sempoyongan. Jalan sedikit kencang agar cepat sampai di tujuan. Lalu ketika jaraknya sudah tak jauh, keduanya mulai mengendap-endap, mencoba menyergap Sunarti dari belakang. Akan tetapi, "Din, bukan cuma bisu, dia juga sudah tak waras," keluh Kartiman kala keduanya sudah mulai merangkak di semak-semak untuk mendekat. "Iya ya, ngobrol sendirian, bercanda seorang diri. Tapi bodoh ah, orang gila pun gak jadi masalah," balas Wakidin. "Aku gak jadi," ucap Kartiman merangkak mundur. "Ah, cemen," keluh Wakidin melihat temannya yang mulai merangkak menjauh. Lalu Wakidin melihat situasi, memastikan kalau tak ada orang lain di sekitar situ. Dirasa tak ada orang, Wakidin bangkit, melompat hendak menyergap.
Saat kedua tangannya hendak menyergap tubuh Sunarti dari belakang, matanya melihat sosok hitam legam berbulu, dengan kepala tanpa rambut memandang ke arahnya. Mata biru menyala, mulut menganga, menampakkan gigi-giginya yang bertaring. Sosok yang jaraknya hanya 3 meteran dari samping Sunarti membuatnya ketakutan, dan tanpa Sunarti ketahui, saat ia berbalik, tak ada siapapun di belakangnya, disusul dengan suara sesuatu yang masuk ke dalam air. Sunarti bingung, ia bertanya pada pangeran tampan yang menemaninya itu, lewat isyarat tangan. Tetapi sang pangeran hanya menjawabnya dengan senyuman, dan Sunarti kembali melanjutkan mencuci pakaian. Sedangkan sang pangeran yang tadinya menjauh sejauh 3 meter, kini mendekat sampai jarak 1 meteran, membuat pipi Sunarti memerah, salah tingkah. Wakidin yang jauh ke dalam air, dia berenang menjauh, berenang di dalam air, tak memunculkan dirinya karena ketakutan. Namun sesekali dia mendongakkan kepala, mengambil nafas, dan kembali menyelam. Dirasa sudah jauh, Wakidin menepi sambil mengatur nafasnya yang tergopoh-gopoh, lalu mulai naik ke tepi dan melihat temannya sudah kembali duduk di bawah pohon. Wakidin berlari mendekati Kartiman yang sedang duduk menunggu kedatangannya itu. Nampak senyum terpancar di raut wajah Kartiman menyambut Wakidin yang berlari mendekat. "Dapat apa saja, Din?" tanya Kartiman, mengembangkan bibir. Boro-boro keluh Wakidin, mulai duduk bersebelahan. "Kok bisa? Kan gak ada orang," lanjut Kartiman bertanya penasaran. "Iya, gak ada orang, adanya setan," balas Wakidin mengeluh sambil mengambil botol. "Setan?" tanya Kartiman lagi dengan raut wajah bingungnya. "Ah, nih botol kok sudah kosong semua," keluh Wakidin, tak menjawab Kartiman. "Yulah, kita pulang. Ngapain masih di sini?" sambungnya mengajak. "Pulang dengan kondisi basah?" tanya Kartiman. "Bodoh amat dah, daripada masih di sini," jawab Wakidin. Dan keduanya mulai beranjak. Tak terasa, Sunarti sudah selesai mencuci, dan sang pangeran tampan mulai kembali masuk ke dalam air. Sunarti meletakkan semua pakaian yang sudah ia cuci ke dalam ember plastik, lalu berdiri dan balas melambai sosok pangeran yang sudah melambai duluan. Perlahan sang pangeran masuk ke dalam air, dan Sunarti mulai membalikkan anggota badannya, berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Nek Asri bingung, karena setiap kali pulang mencuci, raut wajah cucunya memancarkan sebuah kegembiraan. "Setiap kali pulang mencuci, kenapa kau terlihat bahagia? Apa kamu jatuh cinta?" tanya Nek Asri. Sunarti balas dengan lambaian tangan, disertai gelengan kepala. Namun kedua pipinya mulai memerah. Sunarti buru-buru berlari kecil ke belakang untuk menjemur pakaian yang sudah ia cuci di bagian dapur. Dan kalau sudah pagi, Sunarti memindahkan pakaian-pakaian yang sudah ia cuci ke bagian belakang rumah agar terkena sinar mentari. Beberapa hari telah dilalui, Nek Asri mulai curiga, dan entah mengapa di malam itu, Sunarti pamit mencuci tak seperti biasanya. Sebelum pergi ke sungai, masih dalam posisi membawa ember plastik. Sunarti meletakkan embernya di lantai yang masih beralas tanah. Lalu ia menangis, menenggelamkan wajahnya di pangkuan sang nenek yang sedang duduk di atas ranjang. Sedangkan Sunarti sendiri duduk bersimpu di lantai beralas tanah. "Ada apa, Cu? Bukannya sudah biasa kau pergi mencuci di malam hari? Kenapa pamitnya harus seperti ini?" tanya Nek Asri. Tanpa sadar kedua matanya mengeluarkan air yang menggenang hingga membasahi pipi-pipinya yang sudah kendor. Sunarti bangkit, menjawab sambil menggelengkan kepalanya, sedangkan bibirnya mengembang tersenyum, sambil mengusap kedua air mata yang membasahi pipi lembutnya. Wajahnya semakin mendekat. Sunarti mencium kedua pipi neneknya, lalu mengambil tangan untuk bersalaman. Kemudian membalikkan badan dan keluar dari dalam rumah.
Nek Asri semakin bingung, apalagi saat Sunarti berbalik, hendak melangkah keluar rumah. Terdengar kalau ia merintih. Kok perasaanku jadi gak enak? Gumam Nek Asri dalam batinnya. Dengan segera tangannya mengambil tongkat kayu yang ada di sebelah ranjang. Tak lupa membawa lentera untuk penerang malam. Nek Asri hendak menyusul Sunarti. Dengan langkah tergopoh-gopoh, Nek Asri mencoba mengejar, namun gelapnya malam membuat Sunarti hilang dari pandangan. Ti, Narti, panggilnya. Namun Sunarti mempunyai telinga yang kurang peka. Tanah basah, becek karena tergenang air, masuk ke dalam kuku kakinya yang tak mengenakan alas. Mulutnya bergoyang, mencetukkan giginya yang jarang. Matanya sambil melihat sekeliling, mencari seseorang lewat, sambil terus berjalan. Namun anehnya, malam itu tak ada siapapun atau seorang pun yang bisa dimintakan tolong. Hingga Nek Asri pun sampai di tepian sungai yang agak tinggi. Sedangkan Sunarti ada di dekat sungai yang ada tangga turun, serta tanah yang sudah diaspal, guna agar para warga bisa leluasa untuk memanfaatkan air sungai dan tak takut tergelincir. Tetapi tetap saja, Nek Asri gak mungkin bisa mendekat. Ti, panggilnya dari atas. Namun telinga Sunarti tak kuat menggapainya. Sunarti bisu, juga agak sedikit tuli, karena memang seperti itulah orang bisu. Pendengarannya pun berkurang. Nek Asri tak berhenti sampai di situ. Ia mencoba berusaha menuruni tangga kecil. Namun karena takut terjatuh, ia pun mengurungkan niatnya dan hanya turun satu kaki ke satu anak tangga. Tongkat yang dipegangnya mencoba dijulurkan panjang-panjang agar bisa mencolek punggung Sunarti, namun tak sampai. Nek Asri mencoba lagi sambil tangan kanannya memegang rerumputan untuk memperkuat topangan tubuhnya yang sudah agak miring ke bawah. Perlahan usahanya tak sia-sia. Bagian ujung tongkat menyentuh bagian belakang tubuh Sunarti hingga membuatnya melirik ke arah belakang. Ada apa, Nek? Tanyanya dengan bahasa tangan. Nek Asri mencoba mundur agar bisa berdiri dan membalas apa yang Sunarti ucapkan. Pulang yuk, ajak Nek Asri dengan bahasa isyarat, karena mulutnya tak mampu berucap, hanya bisa menganga, mengambil nafasnya yang sedikit berat. Tanggung, Nek, lagian sudah biasa aku mencuci di jam segini. Nenek pulang saja, balas Sunarti dengan isyarat tangan. Melihat Sunarti sudah mengemas pakaian kotor yang dimasukkannya ke ember plastik, Nek Asri menurunkan tongkatnya, dan entah mengapa ia merasa bersalah sampai air matanya mulai menggenang. Sunarti bangkit dari tempat duduknya, sedangkan Nek Asri membalikkan anggota tubuhnya dan melangkah. Kaki yang melangkah belum sempat menginjak tanah, terdengar suara benda jatuh ke dalam air. Sunarti, di mana kamu, Cuk? Tangisnya dengan teriakan, karena saat melihat ke belakang, tak didapati cucunya itu. Sunarti hilang bersamaan dengan gelembung yang keluar dari dalam air. Nek Asri menangis jadi-jadinya. Ia mencoba melangkah, mendekati tempat hilangnya Sunarti, walau tangga itu curam dan licin. Kali ini Nek Asri memberanikan diri untuk turun. Nek Asri tergelincir, tetapi tangannya meraih akar pohon yang ada di tepi tangga itu. Ia berdiri dengan merambat, meneriaki nama Sunarti dari atas permukaan air. Nek Asri menangis, berteriak, dan hendak melompat ke dalam air. Tetapi anehnya, tubuh Nek Asri ada yang meluk dari belakang. Mau ngapain, Nek? Apa yang terjadi? Tanya Paijo, yang waktu itu kebetulan habis pulang buang hajat. Jo, Sunarti, rintinya sambil menunjuk ke dalam air. Sunarti kenapa, Nek? Dia jatuh terpleset. Tanya balik Paijo, dibalas anggukan oleh Nek Asri. Paijo yang kaget mendengar apa yang telah terjadi,
buru-buru menjeburkan dirinya ke dalam air. Paijo menyelam dan mencari keberadaan Sunarti. Pikirnya aneh, tak mungkin tubuh seseorang bisa hilang di ketinggian air sungai yang waktu itu hanya 120 cm-an. Dia penasaran mencoba menyelam lagi sambil kedua tangannya terus menelusuri dasar sungai tersebut. "Ketemu, Jo?" tanya Nek Asri. Kala Paijo kembali mengangkat kepalanya ke dasar sungai. "Belum, Nek. Masa hilang?" ucapnya sambil menelisik ke setiap penjuru. Goyangan arus karena kepakan tangan Paijo memudarkan pantulan cahaya rembulan. Tak ada kain, bahkan tubuh seseorang terlihat mengambang. Sunarti hilang, bak tertelan lumpur dari dasar sungai. Namun apa yang didapatnya hanya lumpur basah dan tanah keras setelah 20 cm setelah galian tangannya. Kembali mengangkat kepala untuk bernafas dan kembali mengulanginya lagi ke tempat berbeda. Namun hasilnya tetap sama. Paijo pun menyerah. Dengan menundukkan kepala, Paijo berjalan. Dia tak berenang untuk sampai ke tepi sungai. Namun, terasa ada sebuah tangan dengan cakar panjang menghentikan langkahnya saat sudah dekat dengan tepian. Paijo tersenyum, mengangkat kepalanya, memandang Nek Asri. Nek Asri balas pandang bingung, lalu Paijo segera menyelam untuk memeriksa tangan yang dia kira milik Sunarti. Baru menenggelamkan wajah, namun ada wajah menyeramkan menatapnya. Wajah yang menyala di dalam gelap dan remangnya dalam air membuat Paijo ketakutan. Dia panik, kembali mengangkat kepalanya. Paijo bertanya-tanya tentang apa yang dilihatnya. "Ada apa, Jo? Ketemu?" tanya Nek Asri. Paijo tak menjawab. Dia segera menepi dan naik ke atas permukaan, memutar tubuhnya dan mulai duduk sambil menatap sungai. Nek Asri menghampiri, berdiri tepat di belakang Paijo dengan tatap cemasnya. "Maafkan aku, Nek," jawab Paijo dengan kepala menunduk, dan tangis Nek Asri semakin menjadi. Warga yang mendengar jerit tangis Nek Asri segera mendatangi lokasi. Dilihatnya Nek Asri yang perlahan mendekati bibir sungai. Paijo tak sadar kalau Nek Asri hendak menceburkan dirinya ke dalam sungai. Untungnya Pak RT yang sudah ada di situ dengan sigap memeluknya dari belakang. "Nenek mau ngapain?" tanya Pak RT yang masih mendekap erat tubuh Nek Asri. "Aku mau mencari Sunarti," jawabnya dengan tangis dan rontahan. "Jo, kamu bagaimana sih? Orang tua mau masuk ke dalam sungai, malah dibiarkan," tegur Pak RT. Namun Paijo tak menjawab, hanya menatap dengan wajah datarnya. Satu persatu warga ikut turun, bantu memegangi Nek Asri dan menjauhkannya dari sungai. Sedangkan Paijo seperti orang linglung. "Jo, malah melamun," tegur Pak Asmadi, menepuk pundak kirinya, membuat Paijo sadar dari lamunannya. Warga bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Nek Asri menjawab dengan terbata dan isakan. Namun Paijo bantu menjelaskan kepada para warga. "Ya sudah, aku bawa si putih. Kali saja ketemu," ucap Pak Asmadi berlalu. Dibantu para warga, Nek Asri sudah agak jauh dari sungai. Ia berada di dataran tinggi, sedangkan beberapa warga masih ada yang di dekat bibir sungai, sambil mengamati dan menunggu kedatangan Pak Asmadi. Tak berselang lama, Pak Asmadi membawa si putih, anjing kesayangannya, untuk membantu pencarian Sunarti. Si putih sudah diberikan kain milik Sunarti agar mencari keberadaannya. Akan tetapi, si putih malah tak bergerak. Ia melolong tanpa henti sambil memandang sungai. Warga bingung, saling tatap. Tidak berselang lama, si putih lari meninggalkan sungai. "Kayaknya ada yang gak beres. Kita lanjutkan pencarian besok saja, Pak," ucapnya ke Pak RT yang dibalas anggukan. Lalu berlari mengejar si putih. Beberapa warga menyusuri bibir sungai dan ada beberapa yang masuk ke dalam air untuk mencari, tetapi tak menemukan keberadaan Sunarti.
Warga pun lelah dan memutuskan pemberhentian pencarian Sunarti di malam itu. Mereka mulai pergi dari tempat tersebut dan Pak RT mencoba membujuk Nek Asri agar mau pulang. Tetapi Nek Asri menolak. Untung ada Bu Rosida dan Bu Titi yang mampu membujuk Nek Asri. Nek Asri pulang ditemani Bu Rosida dan Bu Titi, tetangganya, menemani Nek Asri di malam itu. Pagi harinya, Pak Asmadi sudah membawa Serta Putih dan beberapa warga sudah menempati bibir sungai dari dua sisi. Sisi tempat biasa Sunarti mencuci dan sisi lain di seberang sungai. Si Putih menyalak dengan suaranya, lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Ia berenang, membuat warga dari dua sisi mengikutinya. Si Putih terus berenang, seakan sudah tahu kemana ia akan pergi. Sedangkan para warga sampai lari jatuh bangun, mengikuti si Putih dari bibir sungai. Dari sungai ujung desa sampai hampir mendekati bibir pantai, yang jaraknya hanya sekitar 300 meteran. Dan disinilah si Putih menemukan kain mengambang, menggigit kain itu, dan membawanya ke bibir sungai. Sunarti meninggal dengan kondisi sudah memutih atau pucat. Ia tak mengenakan pakaian, hanya mengenakan kain batik tersebut dari bagian dada sampai menutupi bagian paha. Mayat Sunarti digotong oleh beberapa warga, dibawa pulang ke rumahnya yang jaraknya lumayan jauh dari tempat ditemukannya mayat Sunarti. Kematian Sunarti membuat pukulan yang melembabkan hati Neng Asri. Ia tak menyangka kalau cucu satu-satunya yang menemaninya dari kecil kini pergi mendahuluinya, pergi ke sisi yang maha kuasa. Dari tetangga, saudara, dan beberapa warga yang mengenalnya, tak menyangka kalau gadis yang baik dan murah senyum itu telah tiada. Namun kepergian Sunarti tak membuat kedua orang tuanya datang, seakan lupa kalau pernah mempunyai anak bernama Sunarti. Keduanya sibuk dengan keluarga barunya dan tak pernah datang menjenguk. Mereka pun tinggal berjauhan dan tak ada alat komunikasi di saat itu. Walau sudah berpisah dan membuat keluarga baru, setidaknya sempatkan menjenguk sang anak yang ditinggalkan. Dan semoga si bisu yang disamarkan jadi Sunarti ini bahagia di alam sana. Amin. Rama pamit. Sampai di sini kisah Sunarti, sang gadis bisu. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik di dalam ceritanya. Nama tokoh, tempat, maupun kejadian peristiwa sudah disamarkan, serta cerita ini sudah dibumbui dan sengaja dijauhkan dari versi sebenarnya agar menutupi keaslian dari cerita ini. Itulah akhir cerita dari Punjul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.